Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Tes. Shalom kakak abang dan teman-teman semua. Shalom. Ya, segala puji shalom. Shalom. Jika ada sukacita hari ini, mari kita katakan amin. Amin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, apakah sudah bertemu dengan Ayang hari ini? Ya, baiklah. Untuk teman-teman yang belum punya Ayang ya, kiranya kita bersukacita dan kiranya kita selalu membawa nama Tuhan dalam kehidupan kita, dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita harus tetap bersukacita dalam nama Tuhan. Nah, kepada teman-teman atau abang kakak yang berada di Zoom saat ini, bolehlah open kameranya, dan kami himbau kepada abang kakak dan teman-teman untuk segera mengunmute-kan mikrofonnya agar ibadah kita berjalan dengan kondusif. Baik, saat ini mari kita coba beri senyum terbaik kita agar kita dapat melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Baik, apapun yang menggambarkan dalam kehidupan kita pada malam hari ini, biarlah kiranya kita tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Sungguh luar biasa berkat Tuhan yang menyertai kita pada hari ini. Walaupun ibadah kita diadakan secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu mari kita memuji nama Tuhan, sebab Tuhan kuat dan penuh kemuliaan. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita angkat lagu pujian kita, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu
Mari kakak abang dan teman-teman semua, kita angkat lagu pujian kita sekali lagi. Kita bernyanyi. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mungkin kakak dan abang di sini akan lebih semangat lagi tadi. Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini mari teman-teman dimanapun berada, mari kita ambil sikap berdoa, sikap ternyaman dan kondusif. Kita bersatu teduh sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul, kami dapat beribadah kepadamu Bapa. Walaupun sebagian ibadah kami dihadiri secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan namamu Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau Tuhan yang berada di tengah-tengah kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan namamu dengan sungguh-sungguh di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, buat kakak abang dan teman-teman kami yang belum dapat hadir untuk kebaktian ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau buka hati dan pikiran mereka, agar ibadah selanjutnya Tuhan, mereka dapat mau bergabung bersama-sama kami di sini Tuhan. Dan juga Tuhan, kepada nanti hamba-Mu ingin menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati itu Tuhan, agar dapat tersampaikan dengan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memberkati kebaktian kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bergabung di Kebaktian 1, Fakultas Ekonomi, Sabtu 26 Maret 2022, dengan tema Let Go and Let God, yang akan dilayani oleh Bang Zendrato Manulang. Tentu banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa khawatir akan kehidupan kita, akan masa depan kita.
Namun kesulitan-kesulitan yang kita tidak sangka ternyata pada akhirnya dapat kita lewati oleh karena Tuhan. Sebab Tuhan sesungguhnya telah menyediakan lebih dari yang telah kita pinta dan kita pikirkan. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita nyatakan rasa syukur kita melalui lagu pujian lebih dari yang kupinta. Lebih dari yang telah kupinta. Dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari datang menyembah Allah. Puji dan sembah Dia pencipta segala yang ada. Sembah Dia dengan hati dan jiwamu. Bahkan dengan yang ada padamu saat ini. Karena hanya Dialah Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Kita ada sampai saat ini, kita hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena Dia. Ia menjadikan hidup kita lebih berharga. Mari saat ini saudara-saudaraku, mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur buat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kita saat ini. Bersyukur buat kesehatan kita. Di mana sampai saat ini kita masih boleh menjalani hari-hari kita dengan baik. Bersyukur buat studi kita. TA-mu yang masih bisa kamu jalani dengan baik. Setiap pekerjaanmu berjalan dengan lancar. Bersyukur kepada Tuhan saat keluarga kita masih dalam perlindungan tangan Tuhan.
Bahkan bersyukur punya teman-teman yang masih menopang kita sampai saat ini. Bahkan terlebih bersyukur lagi buat permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Sungguh luar biasa Tuhan memproses kehidupan kita sampai saat ini, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita nyatakan rasa syukur kita lebih dalam lagi kepada Dia. Untuk itu kembali kita angkat lagu pujian kita dengan sungguh-sungguh. Lebih dari yang kupinta. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Kita tidak akan dapat mengukurnya, teman-teman. Tiada dapat aku mengukurnya. Bahkan menghitung saja kita tidak akan bisa. Tiada dapat aku menghitungnya. Karena besar kasih Tuhan nyata bagi kita. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita katakan kita bersyukur atas kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Karena Tuhan satu-satunya jaminan bagi hidup. Kau jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Mari bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Karena Tuhan menjadikan hidupmu lebih Kau berharga. jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Seringkali kita datang kepada Tuhan di saat kita sedang lemah. Ketika kita perlu sesuatu dan sangat-sangat lemah. Namun ketika kita sudah menemukan apa yang kita inginkan, kita justru lupa akan bersyukur. Kita lupa siapa pemberi apa yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap keberdosaan kita. Kita angkat lagu pujian kita, Seharusnya Aku Datang. Seringkali ku datang Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan, hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus
Mari saat ini teman-teman, mari kita renungkan sejauh mana kita telah menyakiti hati Tuhan. Seringkali aku berdoa Ketika yang kita harapkan tidak sesuai dengan kita inginkan. karena tak ingin Bahkan saat masalah datang silih berganti, namun kini ku sadar apakah itu membuat kita menjauhkan kita dari Tuhan? seharusnya ku datang. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita renungkan kembali. Sudah bagaimana kita hidup bersama Allah sampai saat ini? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita bersyukur buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Atau apakah kita malah bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan atas keadaan kita? Seringkali kita datang kepadanya untuk menyatakan kesedihan dan permasalahan kita. Hanya karena sejuta Kita datang karena kita tidak mau dicela. seringkali ku lupa Ketika kita butuh pekerjaan, kita berdoa memohon kepada Tuhan. seharusnya ku datang. Ketika kamu belum selesaikan, kamu berdoa. Rindu dari lubuk hatiku. Ketika studimu sangat-sangat melelahkan, kamu datang kepada Tuhan. Karena ku cinta padamu, tak hanya Namun apakah setelah semua itu telah terjadi? berkat yang kau berikan, sungguh Apakah kamu ingat seberapa besar berkat Tuhan yang diberikan untukmu? mengasihimu, Saat kamu senang dan bersuka cita, sudahkah kamu bersyukur kepada Tuhan? Atau justru melupakan Tuhan dan mementingkan kesenanganmu sendiri? dari lubuk hatiku, Datang di saat butuh pertolongan, dengan hasrat yang tulus, pergi di saat semua aku terpenuhi. cinta padamu, tak hanya memikir Mari saudara-saudaraku, berkat yang kau coba kita pikirkan kembali. sungguh Betapa egoisnya kita. aku Betapa tidak bersyukurnya kita akan kehidupan ini. mengasihimu, Yesus. Saat ini mari datang ke hadapan Tuhan meminta pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kita bertobat. Dan biarlah kita dimampukan untuk selalu datang kepadanya baik senang maupun susah. Dan mengingat akan Dia yang memberi segala yang kita punya. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah iman kepercayaan kita melebihi segala keadaan yang mencoba menggoyahkan iman kita. Hingga pada akhirnya kita menjadi pemenang. Biarlah kiranya kita datang bukan hanya karena keluhan, namun marilah kita datang karena kita cinta akan Tuhan dan memiliki kerinduan yang begitu besar akan Dia. Kembali kita nyatakan dengan hati yang paling dalam, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau masih saja memberkati kami hingga pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang sangat penyayang dan murah hati, Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami di sini datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui segala keberdosaan kami. Bapa yang baik, kami tahu kami penuh dengan dosa. Kami penuh dengan celah yang berasal dari pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami penuh dengan hal-hal duniawi Tuhan. Kami juga tidak mau dicela. Kami ingin sempurna di hadapan manusia Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk lepas dari setiap dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu mengajari kami Tuhan Yesus untuk segala perbuatan-perbuatan kami yang melanggar segala aturan-Mu Bapa. Terkadang kami menyakiti hati sesama kami. Terkadang kami menyakiti orang tua kami. Dan terlebih lagi kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Sejenak kami berpikir, kami tidak layak menjadi anak-anak-Mu Bapa. Tapi Engkau selalu hadir pada kami Tuhan. Engkau selalu memanggil kami Tuhan. Saat kami melakukan kesalahan, Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu menarik kami kembali ke sisi-Mu Bapa. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Kami bersyukur punya Bapa yang penyayang seperti-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu menerima kami dengan apa adanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntun kami Tuhan. Apapun kesalahan-kesalahan kami dan pelanggaran-pelanggaran kami, kiranya biarlah Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami, agar kami lepas dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Bapa, agar kami layak menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam ruang kudusnya. Kita bernyanyi lebih dari pemenang. Dan di akhir pujian kami serahkan kepada Bang Zendra Tamanula untuk menyampaikan firman Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita nyatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari Tuhan memberkati kami. Ada banyak hal yang kami lalui, ada banyak hal yang kami nikmati, kami kecap dari kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang kami kerjakan. Dan terima kasih malam ini Tuhan menghimpunkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan, pujian, penyembahan, doa, dan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus bekerja untuk setiap kami, memberi hikmat pengertian, menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu, menolong kami untuk menginsafi diri kami atas segala keadaan kami, oleh karena perjumpaan kami dengan firman Tuhan. Terima kasih, kami tetap menyerahkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam kuasa dan kendali Tuhan, sehingga semuanya itu bisa menyokong kami dalam persekutuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat malam, adik-adik semua. Terima kasih persekutuan malam ini. Saya izin dikasih co-host untuk bisa berbagi screen. Ada 1 atau 2 screen yang ingin saya bagikan. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Oke, saya percaya di hadapan kita masing-masing ada Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Saya baca untuk kita semua. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai sedemikian pembacaan firman untuk kita. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Jenerato Simanulang, saya alumni UB-FIS tahun 98. Saya lulus dari Unimed, itu jurusan geografi. Tamatnya 4 tahun dari 98, tahun berapa itu ya? Tahun 2002. Lalu saya mengambil sekolah teologi dan sekarang saya menjadi pendeta di Gereja Kristen Indonesia. Gereja Kristen Indonesia GKI Setiabudi di daerah Simpang Selayang. Saya sudah menikah, kami punya putri 1 berumur 8 tahun, kelas 2 SD. Hari ini, malam ini, saya diberikan oleh pengurus, temanya adalah Let Go and Let God. Yang secara sederhana, paling sedikit, artinya adalah bahwa ada yang harus kita lepaskan dari diri kita, dan selanjutnya kita membiarkan atau memberikan diri kita untuk diatur oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi sudah kita dengarkan natsnya dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Nah, dalam setiap kita mempelajari surat rasul-rasul,
maka seperti kita membaca satu buku yang sangat berharga, seperti kita membaca satu undang-undang, maka pembukaan sangat penting untuk kita pahami dengan benar. Karena dalam surat-surat rasul-rasul, pembukaan ayat-ayat pertama dari surat-surat mereka itu adalah jiwa dari seluruh surat yang hendak mereka nyatakan atau sampaikan. Karena itu saya mengajak kita dulu untuk melihat pembukaan dari surat Simon Petrus kepada orang-orang percaya saat itu, dan kita melihat pertama ayat 1. Ayat 1 tadi dikatakan, apakah saya sudah bisa sharing? Sudah? Oh, belum bisa. Oh, atau dari sana pun bolehlah. Oke. Dari sana saja. Oke. Ayat 1. Oke. Nah, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Pertama, di sini kita bisa melihat bahwa Simon Petrus mengasosiasikan dirinya dengan penerima surat. Artinya, Petrus dan penerima surat mempunyai hakikat yang sama. Karena Petrus dan penerima surat itu adalah orang-orang yang sama-sama memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan. Sama Simon Petrus dan penerima surat. Lalu kalau sama, untuk melihat penerima surat, untuk penerima surat menyadari siapa dirinya, maka tentu perlu penerima surat memahami siapa Petrus. Kalau penerima surat sudah paham siapa Petrus, maka kembali ke awal. Demikian jugalah penerima surat. Sebagaimana Petrus adanya dengan dirinya, begitulah penerima surat. Siapakah Petrus? Petrus menyebut dirinya hamba dan rasul Yesus Kristus. Hamba dan rasul Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ada kata-kata yang berbeda, tapi kita sering artikan sama. Hamba, pelayan. Pelayan dan hamba, nah ini sering kita anggap sama. Padahal Alkitab tidak pernah menganggapnya sama. Karena setiap kata hamba sendiri itu mempunyai beberapa kata. Nah, karena itu kita mau melihat ketika Simon Petrus menyebut dirinya hamba dan rasul, ini artinya apa? Jadi kita lihat dulu bahwa Simon Petrus itu adalah hamba dan rasul, supaya kita tahu. Karena di awal sama katanya dia dengan penerima surat. Jadi kita mau lihat dulu Simon Petrus sehingga kita tahu siapa kita. Dia adalah hamba. Hamba, kata yang dipakai oleh Petrus ketika memperkenalkan dirinya sebagai hamba, dalam kata Yunani adalah doulos. Doulos, yang arti dalam bahasa Inggrisnya adalah slave, yang arti bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah budak. Ya, hamba, doulos, slave, budak. Jadi terlalu halus terjemahan bahasa Indonesia ini. Ya, LAI terlalu halus menerjemahkannya. Sehingga orang tidak menangkap esensi dari hamba itu, apalagi zaman sekarang. Nah, untung tadi MC tidak bilang, habis ini kami serahkan kepada hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, orang Kristen sering begitu. Nah, kalau ada kalimat begitu, terminologi hamba, arti hamba apa? Saudara-saudara. Nah, kami serahkan kepada hamba Tuhan. Ketika MC bilang, habis lagu ini, kami serahkan kepada hamba Tuhan. Ketika kita mendengar kalimat itu, adakah terlintas di benak kita, ini budaknya Tuhan? Adakah? Enggak ada. Enggak ada. Justru yang ada adalah kebalikannya. Oh, ini seseorang yang terhormat, seseorang yang mungkin ya tanda petik ini levelnya lebih tinggi dari yang lain, kan begitu ya? Nah, maka pendoa-pendoa dalam ibadah kan sering menyebut pemusik Tuhan, MC Tuhan, tapi giliran pembicara hamba Tuhan, kan begitu ya. Seolah-olah pemusik itu bukan hamba Tuhan. Seolah-olah song leader, operator slide itu bukan hamba Tuhan. Maka saya di gereja saya selalu bilang, jangan pernah menyematkan kata hamba Tuhan hanya kepada pendeta. Karena semua orang percaya adalah hamba. Nah, kita kembali kepada yang tadi.
Nah, kalau pendeta bilang aja pendeta itu. Kalau sintua bilang aja sintua gitu. Atau sebutkan semuanya adalah hamba Tuhan. Simon Petrus katakan, aku adalah hamba, doulos, budak. Nah, kenapa Simon Petrus menggunakan istilah slave, budak? Supaya kita paham bahwa yang disebut dengan hamba itu beda dengan pelayan. Pelayan zaman sekarang, nah pelayan itu, yaitu di mana sering kita temui pelayan? Ya, di toko, pelayan toko, di rumah makan. Nah, itu bergajinya itu kan begitu. Kalau nggak suka dia bisa keluar dari situ, bisa kan? Nah, nggak suka aku di sini kerja ya keluar dia gitu. Nah, itu jauh sekali dengan hamba yang dimaksudkan oleh Petrus, budak. Petrus mengambil istilah ini, menggunakan istilah ini untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah slave, doulos. Nah, doulos itu merujuk kepada satu pribadi yang mengalami perpindahan dari tuan yang lama kepada tuan yang baru yang berlangsung dalam transaksi jual beli. Itu yang disebut dengan doulos. Jadi doulos itu adalah seseorang yang dulu milik tuan yang lama, lalu tuan yang baru membelinya dengan pembayar. Itu yang disebut dengan doulos atau hamba. Itu yang dimaksudkan Simon Petrus. Saya adalah orang yang dulu saya mempunyai tuan yang lama, sekarang saya ini sudah punya tuan yang baru. Karena apa? Karena saya telah dibeli oleh tuan saya yang baru. Paulus 2 kali mengatakan, dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Paulus katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu Paulus ulangi lagi dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kenapa? Karena kita telah dibeli oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Harganya adalah darah Kristus, pembayarnya darah Kristus, dan kita ini lunas dibayar, dibeli dengan utuh, sepenuhnya dan seluruhnya diri kita telah dibeli oleh Allah dengan darah Kristus. Itu sebab kita ini adalah slave, kita ini adalah doulos, kita ini sesungguhnya adalah budak di hadapan Tuhan. Karena kita dibeli, kita nggak punya hak atas diri kita. Kita nggak punya hak. Bahkan dalam tradisi zaman itu, kalau disebut budak, nah, anaknya pun akan jadi budak, keturunannya pun akan jadi budak. Budak tidak pernah mengalami perubahan status. Anak-anaknya beranak pinak, mereka akan tetap sebagai budak. Nah, maka doulos zaman itu dikasih tanda, telinganya dilubangin, dibolongin, supaya semua orang tahu dia ini adalah doulos. Tapi Petrus katakan, Petrus gunakan istilah itu untuk mengingatkan kita, siapakah kita? Kita ini adalah, siapapun kita ini adalah orang yang dulu milik dari iblis, milik dari dosa. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah menjadi milik sepenuhnya dan seutuhnya oleh Tuhan yang baru yang telah membeli kita. Ini menuntun kita kepada pemahaman bahwa kita tidak punya hak atas diri kita. Tetapi Kristuslah yang punya hak atas diri kita seluruhnya dan sepenuhnya. Nah, lalu selanjutnya Petrus katakan, dan Rasul Yesus Kristus. Nah, ada dua istilah ini ya, budak tadi, hamba tadi sudah jelas, sekarang kita rasul. Rasul, apostolos dalam bahasa Yunani. Nah, secara sederhana, rasul ini artinya adalah utusan, delegasi, atau duta. Rasul adalah seseorang yang diutus dengan perintah-perintah khusus. Dan dia hanya boleh memberitakan, menyampaikan perintah yang telah disampaikan kepadanya. Dia tidak boleh menambahnya, dan dia tidak boleh menguranginya. Itulah yang disebut dengan rasul, atau utusan, atau duta. Itu sebab dalam Alkitab, yang disebut sebagai rasul adalah yang langsung pernah bersama dengan Yesus. Sehingga terjamin apa yang mereka sampaikan adalah murni seperti yang Yesus pernah katakan.
Jadi orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus itu tidak mungkin jadi rasul. Maka orang Batak harus bertobat. Terlalu gampang mengatakan bahwa Nomensen adalah rasul orang Batak. Itu terlalu berlebihan. Karena Nomensen tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, karena ada istilah itu ya. Nomensen adalah rasul orang Batak. Dan mungkin banyak lagi orang-orang zaman ini yang sudah dikasih nama rasul kan begitu. Titel rasul. Oh, enggak begitu. Nah, dalam Alkitab hanya orang yang pernah bertemu langsung dengan Yesus, itulah yang disebut sebagai rasul. Itu memberi makna kepada kita bahwa rasul itu, pesan yang disampaikannya, berita yang disampaikannya adalah genuine, otentik, asli. Dan kita ini adalah utusan yang harus memberitakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kita tidak punya kesempatan dan punya ruang memberitakan apa yang kita punya. Tapi apa yang Yesus katakan. Itu aja yang bisa kita beritakan. Itu sebab para pengkhotbah, para pengajar-pengajar teologi selalu berkata, berhati-hati dalam berkhotbah, jangan sampai berkhotbah itu mengkhotbahkan diri kita. Tapi kita harus mengkhotbahkan Kristus. Kalaupun Kristus ingin memakai kita sebagai contoh, maka tetap harus berangkat dari apa yang Kristus ingin nyatakan. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita simpulkan dulu untuk sementara, kita ini adalah hamba, karena kita punya iman yang sama dengan Petrus. Kita adalah hamba, sepenuhnya dan seutuhnya diri kita milik Tuhan kita yang sudah menebus kita, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, kita ini adalah utusan, duta yang harus mempersaksikan kepada dunia ini apa yang Tuhan ingin persaksikan. Sebenarnya Tuhan yang ingin mempersaksikan sesuatu kepada dunia ini, tetapi Tuhan memilih kita menjadi alatnya, menyatakannya kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, selanjutnya kita melihat ayat kedua. Apa yang selanjutnya disampaikan? Pada ayat kedua, Simon Petrus menyatakan doa dan harapannya atas orang-orang percaya yang menerima suratnya. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, boleh ditampilkan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, kita perlu hati-hati melihat ini, karena agak mudah orang untuk memenggal ayat ini, atau hanya fokus kepada sepenggal ayat ini. Maksudnya apa? Agak mudah orang percaya untuk jatuh kepada hanya fokus kepada kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah. Berhenti di situ. Tanpa ada keterangan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Orang Kristen sekarang agak lebih peka dia kalau bicara tentang karunia-karunia, pemberian-pemberian Tuhan dan damai sejahtera. Melimpah-limpah. Tapi kurang peduli dengan yang namanya pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Petrus mengunci bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang benar itu adalah kasih karunia oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera yang kita miliki adalah harus oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan kasih karunia yang kita karang-karang atau yang kita klaim-klaim. Bukan pengenalan yang kita rasa-rasa. Bukan damai sejahtera yang kita buat sendiri. Bukan. Harus berdasarkan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia ini dalam bahasa lain ya berkat-berkat gitu. Nah, kalau saya misalnya bertanya kepada saudara-saudara mana lebih senang? Kalau saya bilang saudara yang dikasihi Tuhan atau saudara yang diberkati Tuhan? Saudara lebih senang mana? Saudara yang dikasihi Tuhan atau saudara yang diberkati Tuhan? Kan kalau pendeta ngomong saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nah ini rasanya langsung menyemangati orang kan begitu. Saya melihat udah mulai banyak orang meninggalkan istilah saudara yang dikasihi Tuhan, diganti dengan saudara yang diberkati Tuhan. Membawa orang fokus kepada berkat, karunia demi karunia. Padahal
kasih lebih jauh, lebih dalam dari berkat pemberian dan segala macamnya. Maka sampai sekarang saya tetap dengan istilah itu, saudara yang dikasih Tuhan. Damai sejahtera, berkat-berkat karunia-karunia yang kita miliki haruslah oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Kalau kita menerima karunia demi karunia harus dalam kebenaran. Kalau kita merasakan damai sejahtera harus oleh karena kebenaran. Karena kita telah melakukan kebenaranlah, maka kita merasa diberkati. Karena kita melakukan kebenaranlah, maka kita merasa damai sejahtera. Jadi tidak sesederhana dan sesempit orang, aku tidak sederhana, aku tidak sejahtera lah melihatmu. Akan begitu kan? Karena ada orang sekarang begitu ya. Enggak sejahtera aku melihatmu seperti itu. Oh, dasarnya apa? Itu damai sejahtera menurut versi kita. Damai sejahtera yang benar adalah ketika kita melakukan kebenaran. Orang mau risih, orang mau enggak enak hati, kalau kita sudah melakukan kebenaran, itulah damai sejahtera. Jadi jangan dibalik-balik. Ketika orang tidak tersinggung, ketika orang tidak tersindir, nah itulah damai sejahtera. Nah, itu bukan damai sejahtera. Ya, itu damai sejahtera yang palsu. Jadi damai sejahtera adalah ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Itulah damai sejahtera yang sejati. Nah, itu yang kedua yang disampaikan oleh Nats ini. Jadi saudara-saudara, perkebenaran. Kita harus sadari, harus mengakui itu. Terlalu banyak kasih karunia dan damai sejahtera yang ada di luar pengenalan akan Kristus atau di luar kebenaran firman Tuhan. Orang bisa merasa bahwa apa yang dimilikinya adalah kasih karunia Tuhan, padahal bukan. Bukan karena diberi Tuhan, tapi karena dikejarnya, atau karena dirampasnya, atau karena dicurinya dari Tuhan. Tetapi mengaku ini adalah pemberian Tuhan, padahal bukan. Tapi dicurinya dari Tuhan. Saudara, kalau kita kaya karena kita kejar, tidak usah kita menyebutnya itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita kaya karena kita mengejar kekayaan itu bukan kasih karunia. Tetapi kalau kita bekerja dengan sebaik-baiknya, lalu karena itu kita mendapat upah yang besar sehingga kita kaya, itu yang disebut kasih karunia. Nah, pada konteks seperti ini, saudara, fokusnya adalah bekerja dengan baik, bukan mendapat upah yang besar. Nah, sama kalau mahasiswa. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa nilai A kita itu adalah karunia Tuhan. Ya kalau memang kita sudah gila nilai A, pokoknya harus A, sehingga yang dikejarnya adalah A. Nah, itu bukan kasih karunia. Itu upah kerja. Lalu apa yang disebut dengan kasih karunia? Ketika kita menjalani studi kita dengan baik dan benar sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Kalaupun dapat A, itu kasih karunia. Kalaupun dapat E, itu pun kasih karunia. Karena soal A dan E tidak selalu oleh jawaban kita, bukan? Tidak selalu oleh jawaban kita. Ada banyak faktor yang membuat nilai kita A, B, C, D, dan E. Tetapi nilai apapun itu, kalau kita memang melakukannya dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya, karena sadar bahwa Tuhan menginginkan kebenaran, maka nilai apapun itu adalah kasih karunia. Kalau kita, bukan kita, saya tidak ikut. Kalau adik-adikku yang perempuan semakin cantik karena ada perawatan habis-habisan, sulam alis, tanam benang, infus vitamin C dosis tinggi supaya kulitnya putih, lalu tiba-tiba posting foto, terpujilah Tuhan yang mengaruniakan kepada saya wajah yang cantik. Jangan bilang itu karunia. Itu kan hasil ini. Karena apa? Oh, Tuhan membuatnya tidak putih kok. Tapi disuntik, diinfus, vitamin C dosis tinggi. Tuhan tidak membuat alisnya seperti itu kok. Lalu ada orang yang berkata, ya cantik sekali lah kau Weda. Itulah anugerah Tuhan. Oh no, itu bukan kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kita hidup menjaga pola hidup sehat dan menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, dan ternyata ketika kita mengupayakan itu, ternyata kita semakin cantik.
kita semakin ganteng. Betul, itu karunia Tuhan. Dan kita tidak akan gelisah jika ternyata kita dalam usaha kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita supaya tetap sehat. Ternyata tidak ganteng-ganteng juga, ternyata tidak cantik-cantik juga, ternyata tidak putih-putih juga. Kita tidak akan pusing dengan itu. Kalau kita berangkat dari menjaga diri kita supaya tetap sehat. Jadi beda sekali konteksnya karunia dengan yang bukan karunia. Jadi sekarang ini banyak orang sebenarnya bukan karunia, tapi diklaim ini karunia Tuhan. Petrus tidak bicara tentang karunia-karunia yang demikian. Tapi sungguh adalah karena apa yang diberikan Tuhan memperlengkapi kita, orang-orang percaya yang adalah hamba dan utusan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada pembukaan suratnya, Petrus mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba dalam arti dulosnya Tuhan. Karena itu sesungguhnya apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bersolek itu untuk kalau kita melakukan apapun, itu untuk Tuhan. Kita adalah utusan. Jadi kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita ini adalah utusan Kristus yang harus mempersaksikan Kristus, memperlihatkan image of Christ kepada dunia ini. Sehingga orang melihat, inilah Kristus. Apa? Inilah orang-orangnya Kristus. Saudara, selanjutnya kita lihat ayat 3. Ayat 3 dikatakan, ayat 3 ini Petrus menerangkan tujuan dari seluruh kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan melimpahi kita kasih karunia? Kebenaran kenapa? Ayat 3 tujuannya. Ayat 3 disebutkan tadi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini penting sekali, saudara. Oleh karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya begini, kalau kita memiliki segala sesuatu, tapi itu tidak membuat kita saleh, ada dua kemungkinan. Satu, kita menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, Tuhan sebenarnya nggak pernah kasih itu. Kita aja yang ambil, maka dampaknya pun tidak baik. Tapi mungkin kebanyakan yang pertama tadi. Tuhan kasih itu memang supaya kita makin saleh, tetapi kita saja yang salah menggunakannya, bukan semakin saleh, tapi semakin aneh, kan begitu ya? Bukan semakin saleh, tapi semakin aneh dari yang seharusnya. Tuhan memberikan kita segala sesuatu, diri kita, waktu kita, harta milik kita, materi-materi yang kita miliki, apapun yang kita miliki, Tuhan memberikan semua itu. Adalah sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, ini pun istilah yang langka ya, kan jarang-jarang kan orang Kristen jadi anak yang saleh ya. Pernah nggak lihat orang Kristen begitu? Coba kalau tetangga kita ulang tahun, jadi semoga jadi anak yang saleh kan gitu. Kalau anak-anak orang Kristen pernah dengar? Anak-anak orang Kristen, lalu yang datang mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Jeremia. Semoga menjadi anak yang saleh. Ada gitu? Jarang ya? Jarang sekali ya? Atau aku menginginkan pendamping yang saleh. Atau aku menginginkan, merindukan pendamping yang soleha. Kan itu bahasa untuk perempuan, kan gitu. Nah, jarang ya? Jarang sekali. Padahal ini bahasa Alkitab. Ternyata semua itu supaya kita hidup saleh. Saleh. Jadi jangan asing kata ini untuk kita ya. Saleh itu apa? Saleh itu merujuk kepada betapa tekun kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu orang saleh. Betapa tekunnya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi nggak apa-apa ya, ditambahilah kriterianya ya. Kriteriaku adalah pendamping hidup yang saleh, kan itu nggak apa-apa itu ya. Nah, pendamping hidup yang soleha, kan begitu. Nggak apa-apa, itu bahasa Alkitab.
Karena apa? Alkitab katakan apa? Segala sesuatu diberikan kepada kita. Itu supaya kita hidup semakin saleh. Bukan sebaliknya, semakin salah. Kan begitu ya. Karena banyak juga pemberian Tuhan bukan membuat kita semakin saleh, tapi membuat kita semakin salah. Padahal harusnya semakin saleh. Saudara-saudara, sampai di sini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita percaya, maka kita harus sadar bahwa diri kita adalah milik Kristus sepenuhnya dan seutuhnya, dan kita diutus menjadi saksi menghadirkan image of Christ di tengah-tengah dunia ini, yang secara nyata harus kita nyatakan dengan karunia-karunia atau apa-apa yang telah diberi kepada Tuhan dalam hidup kita. Melalui apa yang diberikan Tuhan itu, kita harus memancarkan gambar dan rupa Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Kita harus sampaikan berita kebenaran kepada dunia ini. Yang terakhir sekali, kita melihat ayat 4-8. Saya baca ya sekali lagi. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, bagian terakhir ini agak apa ya? Agak berbeda dari yang umumnya. Biasanya kan kalau engkau semakin saleh, kalau engkau semakin taat, itu akan membuatmu berhasil untuk karirmu, berhasil untuk rumah tanggamu. Tetapi Alkitab tidak berkata begitu. Yang Alkitab katakan adalah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam apa? Berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bukan berhasil dalam studi, berhasil dalam karir, berhasil dalam rumah tangga. No. Tapi berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus. Karena sebagai hamba dan utusan, doulos dan apostolos, kita harus berhasil mengenal siapa yang telah membeli kita dan siapa yang mengutus kita. Kalau tidak, kita hanya akan hidup sebagai orang Kristen, tapi tidak mengenal Kristus. Nah, sederhananya, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita orang-orang percaya harus menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia-manusia ilahi. Tadi dalam ayat 4 dikatakan apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Coba kita bayangkan. Kata yang dipakai Petrus adalah kodrat, yang tidak bisa lekang, melekat erat pada diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang punya kodrat ilahi. Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 11 katakan apa? Engkau manusia Allah. Jadi kita ini manusia Allah, saudara. Ya, kita ingat itu. Jadi kita ini punya kodrat ilahi. Jadi kodrat kita ilahi, ya. Bukan Allah, bukan ilahi, bersifat ilahi, bersifat Allah. Jadi apa? Kita mewarisi sifat-sifat Allah. Itu masuk ilahi. Kalau Paulus kepada Timotius katakan apa? Hai manusia Allah. Jadi kita ini manusia Allah. Supaya kita tahu siapa kita, ya. Manusia Allah. Jadi bisa bayangkan kalau manusia Allah lagi selfie-selfie, kalau manusia Allah lagi nongkrong-nongkrong, kalau manusia Allah lagi main game, kan gitu kan. Bisa bayangkan gitu kan. Karena kita ini kan manusia Allah kan, di kodrat ilahi. Supaya kita bisa bayangkan itu, apakah itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan atau tidak, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi dalam ayat 5 sampai ayat 7 itu satu rentetan yang sangat panjang. Coba saudara-saudara perhatikan itu. Berapa kali hal ditambahkan di situ? Pertama dikatakan apa? Menambahkan kepada iman. Itu dulu kata pertama. Menambahkan kepada iman. Artinya ini apa?
mengingatkan kepada kita bahwa beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah permulaan dari hidup mengikut Tuhan. Bukan ending dan bukan satu-satunya hal yang paling penting. Nah, karena begini, bisa juga orang Kristen telah terjebak pada teologi Injil yang begitu sempit. Apa itu? Nggak apa-apalah. Mau gimana pun dia. Yang penting dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang penting kalau dia mati, dia sudah masuk surga. No, itu pemahaman Injil yang begitu sempit. Kita tidak boleh jatuh kepada pemahaman sesempit itu. Sehingga kita tidak peduli dan kita tidak punya pemahaman yang benar bahwa kepada iman ada banyak hal yang harus ditambahkan. Kita harus berhenti untuk berkata, yang penting dia sudah selamat. Yang penting dia sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Mau imannya bertumbuh mau tidak, kita tidak peduli. Dan itu tidak penting bagi kita. Itu konsep penginjilan yang salah. Saudara-saudara, kita melihat. Coba kita periksa dulu, saudara-saudara. Di situ apa? Berapa itu? Berapa hal yang harus ditambahkan kepada iman? Ada berapa itu? Pertama, apa? Menambahkan kepada iman, kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. 7, saudara-saudara. 7. Barangkali kita sudah paham hal-hal yang disebut dengan 7 dalam Alkitab apa? Lengkap, utuh. Artinya apa? Kalaulah ini kita kerjakan, saudara, menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Bagaimana caranya bajik? Ya harus punya pengetahuan. Maka harus ditambahkan pengetahuan. Coba. Habis itu, kepada pengetahuan kita, harus kita tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri kita, harus kita tambahkan ketekunan. Karena banyak orang menguasai diri sekali saja. Maka dia perlu ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara, kasih kepada semua orang. Saudara, kalau saya bertanya, kalau ini kita kerjakan, masih sempatkah kita main-main dalam hidup? Saya kira nggak sempat ya. Betapa banyaknya yang harus kita tambahkan. Menambahkan kepada iman kebajikan. Kebajikan pengetahuan. Nah ini aja pun sudah menghabisi hidup kita. Menghabisi waktu kita. Apalagi 7 yang harus kita tambahkan. Itu yang step by step. Nggak boleh lompat-lompat. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Habis hidup kita untuk itu. Nggak akan ada hidup kita lagi untuk yang hal-hal yang tidak berguna. Pasti. Karena endingnya adalah kasih kepada semua orang. Coba. Kenapa begitu kompleks? Petrus menjelaskan. Kembali ke awal. Siapa kita? Kita adalah doulos. Seorang budak tidak mempunyai ruang untuk dirinya sendiri. Tapi seluruh hidupnya adalah ruang bagi Tuhannya. Untuk memberi perintah apa yang harus dilakukan. Doulos atau sama seperti dirinya adalah doulos. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencoba mengelompokkan ke-7 hal itu kepada 3 kelompok. Tadi kepada iman, kebajikan, pengetahuan, itu satu kelompok. Penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, itu satu kelompok. Kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua, itu satu kelompok. Nah, kepada iman menambahkan kebajikan dan pengetahuan, ini mengingatkan kita akan apa? Kita harus tekun, giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita belajar firman, disitulah kita akan beroleh kebajikan dan pengetahuan. Lalu atas hal itu, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita harus menikmati dan memelihara apa yang kita dapat dari persekutuan itu. Yang olehnya kita belajar menguasai diri, tekun dan saleh. Itu sebab kita harus menjamin dulu bahwa kebajikan dan pengetahuan akan Allah itu harus melekat dalam diri kita, menyatu dalam diri kita, nyata dan hidup dalam diri kita. Itu yang disebut kita akan masuk ke dalam penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan. Lalu kita akan menjadi
Orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara-saudara kita dan kepada semua orang. Sibuk sekali ya kalau kita kembali ke sini, saudara-saudara. Jadi sebagai anak Tuhan itu, sebagai doulos, sibuk sekali kita memang seharusnya. Sibuk untuk Tuhan. Tidak ada ruang untuk kita, untuk berleha-leha, buang-buang waktu, dan segala macam. Tidak ada ruang bagi apa yang kita miliki untuk kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berkodrat ilahi. Tidak ada ruang untuk itu. Kalau mahasiswa punya harta nggak ya? Adanya harta mahasiswa? Ada. Jadi harta itu nggak harus MM-an ya. Jadi apa yang kita miliki itu kan harta kita. Jadi mulai dari mahasiswa kita harus belajar bahwa kita menggunakan harta kita dengan baik untuk semakin mengenal Tuhan, untuk hidup yang saleh, dan untuk semakin menyatakan kodrat ilahi kita. Ya, karena itu hati-hati. Apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita? Kan di awal tadi karunia-karunia yang melimpah-limpah. Semua diberikan Tuhan untuk membangun hidup yang saleh. Nah, sebagai mahasiswa, apa yang sudah diberikan Tuhan? Saya kira yang jumlahnya banyak, ada 3 sedikitnya. Sedikitnya nih ya, apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Diri kita sendiri. Ini diri kita ini kan banyak ini. Unsurnya itu banyak sekali. Diri kita diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan. Nah, ini jangan lupa, diri kita ini dianugerahkan Tuhan seperti ini adanya. Ini supaya kita semakin hidup saleh. Kalau Tuhan memberimu hidung mancung, ingatlah, kau dimancungkan Tuhan supaya semakin hidup saleh. Kalau Tuhan memberimu paras yang ayu, ingatlah, itu supaya hidupmu semakin saleh. Bukan supaya hidupmu semakin duniawi. Habislah ke salon, habis waktu ke salon, habis uang ke salon, membeli inilah, membeli itulah, membeli produk Juragan 99, apa itu? MS Glow, dan yang lain-lain. Bukan itu. Sama. Kalau kita dikaruniai Tuhan kulit yang agak coklat, nah coklat tua pula, kan gitu. Ingatlah, itu supaya kita semakin saleh. Bukan supaya semakin duniawi. Ya. Jadi kalau kulitmu coklat adik-adikku, jangan makin duniawi. Habis waktumu, habis uangmu untuk memutihkan itu. Bukan. Tuhan memberikanmu kulit coklat, itu supaya kau semakin saleh. Sama dengan semua kita. Apapun yang diberikan Tuhan atas diri kita ini, Alkitab tadi katakan, itu supaya membuat kita semakin saleh. Oh, jangan semakin dunia. Karena kita mempunyai kodrat ilahi. Diri kita dulu yang pertama ya. Kan banyak sekali diri kita ini ya. Rambutnya, apa. Hati-hati. Adakah bagian dalam dirimu yang telah membuatmu bukan semakin saleh, tapi semakin salah? Adakah? Oh, bisa jadi. Ada. Kalau engkau stres gara-gara gigi, seperti saya misalnya, giginya berspasi, spasinya lebar-lebar, dan susunannya tidak teratur, dan stres gara-gara itu, sehingga menghabiskan banyak hal untuk itu, untuk merapikan itu, untuk membuatnya supaya lebih ganteng begitu kan. Nah, itu bukan semakin saleh, itu semakin duniawi. Kita harus semakin saleh, karena apa yang diberikan Tuhan adalah untuk membuat kita semakin saleh. Apalagi yang diberikan Tuhan kepada kita? Waktu, saudara. Semua kita diberikan waktu secara melimpah. Betul? Kita diberikan Tuhan. Semuanya diberikan waktu yang melimpah. 1 hari, 24 jam. Apakah adik-adikku merasakan bahwa waktu 1 hari itu kurang? Kalau kurang untuk apa? Untuk apa sehingga kurang? Atau malah, kok panjang kali lah hari ini? Jadi bingung mau ngapain, kan gitu kan? Panjang kali lah 1 hari ya, bingung mau ngapain. Akhirnya ngerjain yang tidak perlu kan. Nah, makanya saya dulu sering itu waktu masih teleponan ya. Sekarang dulu kan teleponan lebih sering daripada SMS-an. Tapi setelah ada WA, Facebook, orang lebih suka chattingan daripada teleponan ya, begitu ya. Saya dulu selalu bercanda-canda dengan kawan. Kalau saya telepon dia, lagi ngapain? Saya bilang. Biasanya jawabnya ngapain? Lagi nggak ngapa-ngapain. Gitu. Lalu saya bilang, bertobat kau. Karena anak Tuhan nggak boleh sedang tidak ngapa-ngapain. Anak Tuhan harus sedang ngapa-ngapain. Karena apa? Bayangkan dulu, lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain.
Bayangkan, nggak ngapa-ngapain. Padahal Tuhan kasih waktu itu adalah supaya kita semakin hidup dalam kesalehan, bukan menjadi orang yang tidak ngapa-ngapain. Dan kenyataannya memang ada banyak orang, termasuk orang Kristen, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Saya tidur pun saya ngapa-ngapain. Dalam arti tidur itu bukan karena nggak ada kerjaan. Saya nonton YouTube pun itu sedang ngapa-ngapain. Bukan karena nggak ada kerjaan. Tapi karena disengaja untuk melakukan itu. Untuk apa? Membangun diri. Jadi bukan untuk sesuatu yang tidak ada tujuan. Waktu kita Tuhan beri. Untuk apa? Untuk membangun hidup yang semakin sadar. Tentang waktu, Alkitab tidak bicara banyak. Tapi walaupun sedikit bicara waktu, tapi begitu pedas, begitu keras, Alkitab mengingatkan tentang waktu. Efesus 5 ayat 16 katakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Loh, kenapa Alkitab pakai istilah jahat? Hari-hari ini adalah jahat. Alkitab menyebut hari-hari adalah jahat ketika sebelumnya dikatakan pergunakan waktu dengan baik. Artinya apa? Kalau kita tidak pergunakan waktu dengan baik, maka kita akan menjalani hari-hari yang jahat. Kita akan menjadi pribadi yang jahat kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Kita akan menjadi pribadi yang jahat. Jahat kepada diri sendiri dan jahat kepada orang lain. Ya kan? Kenapa orang bisa mencontek? Kenapa anak-anak Tuhan ujian mencontek? Karena gagal menggunakan waktu untuk belajar. Kalau dia tidak gagal menggunakan waktu untuk belajar, bahkan soal yang dikasih dosen pun kurang. Betul? Kurang soal. Kalau kita benar menggunakan waktu kita belajar. Tapi karena kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka jahatlah kita, kan? Apa itu? Ya, setidaknya kejahatan kita udah habis ujian, Tuhan, Engkau tahu aku sudah berusaha, tapi tadi nggak dapat semua, Tuhan, tapi bikinlah nilaiku bagus, kan itu jahat itu, dua yang jahat. Masa kita nggak bisa jawab semua, kita berharap nilainya bagus. Jadi kawan-kawan yang bisa jawab semua, itu nilai berapa lah dia? Kan begitu. Itu lebih jahat lagi apa? Kita mencuri, ya kan? Curi kiri, curi kanan, kan gitu kan? Atau lebih jahat lagi kita menyuap dosen atau mendekat-dekati dosen, menjilat dosen dan yang lain. Penyebabnya apa? Kita gagal menggunakan waktu dengan baik. Kemiskinan pun begitu. Salah satu faktor kemiskinan, tidak faktor mutlak ya. Salah satu faktor kemiskinan adalah karena orang gagal menggunakan waktu. Dan jika demikian, itu sering menghasilkan orang miskin yang jahat. Pernah lihat orang miskin yang jahat? Saya sering melihat orang miskin yang jahat. Sering sekali. Pernah lihat antri bantuan pemerintah? Pernah lihat orang antri bantuan pemerintah? Apa yang terjadi di situ? Sikut-sikutan, pijak-pijakan, dorong-dorongan, gitu kan? Itu jahat. Jadi salah satu faktor kemiskinan adalah gagal menggunakan waktu dengan baik. Nah, karena itu, mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Begitu kita gagal menggunakan waktu, pasti kita sedang ditarik untuk jangan sampai biarkan itu terjadi. Itu yang kedua ya, waktu. Yang ketiga apa? Harta. Apa harta yang paling melimpah yang adik-adik miliki saat ini? Harta yang paling melimpah dimiliki. Barangkali yang sudah melebihi dari vitamin, sudah di atas vitamin dia, sudah di atas makanan pokok dia. Kalau vitamin nggak ada, orang nggak begitu stres. Kalau buah nggak ada, orang nggak begitu stres. Tapi kalau pakai data nggak ada, orang stres. Ya kan? Gimana kira-kira? Kalau buah nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting makan nasi udah. Buah nggak apa-apa. Tapi coba pakai data nggak ada. Waduh. Itu rasanya cemana ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada pakai data. Udah banyak orang bilang, aduh sedihnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu gambaran bahwa selama ini kerjanya adalah bermain terus dengan pakai data itu. Kan gitu.
Nah, sehingga begitu pakai data nggak ada, waduh, nah, tidak update status, merasa hidup nggak lengkap. Tidak posting, merasa hidup nggak lengkap. Coba, jujur dulu kita. Realistiskah pengalokasian uang kita untuk kebutuhan internet dan untuk kebutuhan yang lain? Realistis kan? Saya pun dinafkahi oleh gereja. Ya. Saya kan pakai internet wifi ini kan. Di gereja membayar internet saya 2,5 juta setahun. Itu bayar per tahun itu kan. Jadi melihat besarnya ini, saya harus pastikan bahwa internet ini saya gunakan dengan baik. Kalau enggak, saya telah menjadi orang jahat atas karunia Tuhan. Kalau internet ini membuat saya tidak semakin saleh, saya sedang salah memahami maksud Tuhan. Saya tidak mengenal maksud Tuhan. Kenapa Tuhan berikan ini untuk saya? Ya, maka adik-adik tahu, ya berbagi sedikit ini. Internet ini membuat saya semakin tidak tertarik untuk ngambil S2. Tahu kenapa? Internet ini membuat saya semakin tidak tertarik untuk ngambil S2. Pertama karena saya pendeta. Kalau saya dosen tadi wajib ngambil S2 dan S3. Tapi karena saya pendeta tidak ada keharusan jadi pendeta itu harus S2 dan S3. Tetapi internet ini telah menyediakan banyak kelas di mana kita bisa belajar dari pakar-pakar yang benar-benar luar biasa. Sehingga kita semakin saleh. Kita semakin baik sebagai anak Tuhan. Jangan dibalik-balik, kan begitu. Kan anak Tuhan sekarang kan lucu-lucu kan. Di internet sekarang kan anak Tuhan ini lucu-lucu kan gitu. Ketika sudah wisuda, ya kan, lalu posting foto, lalu captionnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Serius dulu. Memang dari awal memang sudah berencana semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Atau karena lulus dulu baru untuk kemuliaan Tuhan. Sebelumnya enggak, kan gitu. Nah, banyak orang begitu. Ketika orang juara 1, setelah dapat juara, posting lalu bikin untuk kemuliaan Tuhan. Serius, dari awal memang untuk kemuliaan Tuhan. Pernah dengar orang posting, kami gagal jadi juara, ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pernah nggak? Pernah? Lihat begitu? Apakah tidak mungkin? Tidak juara adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin? Mungkin. Kalau dari awal itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, mau juara mau tidak, dia akan tetap katakan untuk kemuliaan Tuhan. Seorang mahasiswa mau wisuda 4 tahun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, mau 7 tahun, dia bisa katakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dari awal dia melakukannya untuk Tuhan. Bukan setelah berhasil baru ujuk-ujuk untuk kemuliaan Tuhan. Nggak begitu. Itu numpang namanya itu, numpang keren supaya padahal narsis kan, supaya nggak narsis sekali dipakailah kalimat-kalimat seperti itu kan begitu ya. Dan makin aneh-aneh kan orang kita sekarang di Facebook, syukur kepada Tuhan kan begitu. Tapi ucapan syukurnya nggak sampai gitu. Tanda syukur kepada Tuhan itu nggak sampai. Gitu. Sampainya kepada orang-orang, bukan kepada Tuhan. Kepada Tuhan telah berhasil begini, telah berhasil begitu. Nah, tanda syukurnya sendiri nggak ada sampai ke Tuhan. Hanya ke orang-orang kan. Paling lucu orang Kristen sekarang apa coba? Bukan orang Kristen aja sih. Apa namanya? Bikin postingan banyak-banyak, ya kan? Memory full, jadi supaya tersimpan. Ada nanti bisa dilihat kan begitu. Itu salah. Kalau betul-betul untuk menyimpan aja, disetting, jangan dipublik, bikin situ hanya untuk saya sendiri. Disetting dia. Kalau betul-betul mau nyimpan, nah, ini bukan diposting, captionnya karena memori full maka disimpan di Facebook. Tapi settingan yang bisa melihat siapa? Publik kan begitu. Kan ada narsisnya juga di situ. Ngakunya supaya menyimpan, padahal bukan menyimpan, memperlihatkan kan begitu. Nah, saya tidak anti orang posting di Facebook atau di media sosial, itu nggak apa-apa. Tapi pastikan ya bahwa Tuhan senang dengan itu. Ya, pastikan bahwa Tuhan senang dengan itu. Kalau nggak yakin Tuhan senang dengan itu, ya udah ditahanlah dirinya ya, dikuasai diri.
kalau tidak yakin bahwa Tuhan senang dengan itu. Kita harus insaf, kita harus sadar bahwa dunia virtual atau internet ini, cyber ini sangat berbahaya kalau kita salah menyikapinya. Sungguh merusak diri kita kalau kita salah menangkap maksud atau menggunakan. Karena itu, saudara, apa yang kita miliki, mari pastikan itu menolong kita untuk hidup semakin saleh. Kalaupun kita bermain media sosial, pastikan bahwa itu dikenan oleh Tuhan. Kalau kita pun berkomen-komen di media sosial, pastikan bahwa itu dikenan oleh Tuhan. Ketika kita bermain game, pastikan bahwa itu dikenan oleh Tuhan. Ketika kita menggunakan uang kita untuk ini dan uang itu, pastikan bahwa itu dikenan oleh Tuhan. Saya ingatkan kembali 1 Korintus 7:23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dan saya kembali kepada awal, sebelum Petrus menyebutkan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara dan kasih kepada sama, ada dua hal di awal yang menjadi fondasinya. Apa itu? Kita harus menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Apa itu? Harus pastikan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang baik. Persekutuan yang sehat. Kita harus pastikan itu. Apa indikator? Bukan indikator. Apa yang menjadi variabel persekutuan dengan Tuhan yang baik? Kalau ini nggak sehat, mustahil kita punya ketekunan, penguasaan diri. Itu mustahil. Kalau kita nggak mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang sehat. Apa tandanya itu? Tandanya adalah apa? Kita berbicara dengan baik kepada Tuhan, doa kita bagus, doa kita sehat, dan Tuhan punya kesempatan berbicara kepada kita dengan baik. Artinya apa? Firman itu harus benar-benar kita pelajari, kita renungkan, dan kita gali. Itu yang sehat. Kalau setiap persekutuan doa terus, firman nggak pernah masuk, itu nggak sehat itu. Itu seperti orang, itu saya sering katakan, itu Kristen tukang mengomel. Dia aja yang ngomong sama Tuhan. Dia nggak pernah kasih waktu Tuhan ngomong sama dia. Itu nggak sehat. Yang sehat itu adalah kita bicara kepada Tuhan, itu intensitasnya tinggi, dan Tuhan bicara kepada kita, intensitasnya pun harus tinggi. Jangan dibalik-balik, kan? Kita 1 jam bicara kepada Tuhan, tapi Tuhan bicara sama kita, nggak kita kasih waktu. Kita harus kasih waktu. Tuhan bicara sama kita. Karena itu, gunakan semuanya. Luar biasa sekarang zaman. Kalau adik-adik punya pakai internet, coba bayangkan. Saat teduhnya jangan yang biasa-biasa dong. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pendeta-pendeta yang luar biasa di Facebook, di YouTube itu. Setiap pagi, kita bisa dapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Yang membuat kita semakin luar biasa. Nah, di gereja, kalau ada orang bilang, Pak Pendeta, kita bikin inilah. Saya bilang, capek kali kita bikin itu. Ini linknya. Lihat di YouTube ini. Dia lebih pintar dari saya. Dengarkan aja dia. Saya bilang begitu. Jadi ngapainlah kita di sini Pak Pendeta? Ya udah, kita yang biasa-biasa. Kalau mau yang luar biasa, saya kan tidak mampu untuk itu. Tapi saya tunjukkan ini. Nih, dengar ini khotbahnya. Khotbahnya Pak Pendeta Stephen Tong. Khotbahnya Pak Bigman Siraitin. Khotbahnya Pak Alfred Esra Suru ini. Khotbahnya Verbum Veritatis ini. Nih, dengarkan ini. Khotbahnya Pak Hari Limanto ini. Khotbahnya Pak Billy Kristanto ini. Dengarkan ini. Wah, itu luar biasa. Memberkati banyak orang. Tapi hati-hati. Kalau belajar dari guru, jangan salah guru. Salah guru, salah hasil. Makanya orang Kristen sekarang banyak yang aneh-aneh kan? Karena gurunya aneh, maka murid-muridnya pun aneh. Tidak serius menggali Alkitab. Ayat-ayat tidak digali dengan serius. Tiba-tiba langsung catuk. Entah dasar Alkitabnya dari mana, nggak tahu. Karena itu, persekutuan pribadi harus sehat. Bicaranya kepada Tuhan sehat, Tuhan berbicara kepadanya pun harus
sehat. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga apa yang harus kita lepas, dan apa yang Tuhan inginkan, mari kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sapaan-Mu malam ini. Kau mengingatkan kami bahwa kami bukan orang-orang dari dunia ini. Kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan ubah, pindahkan dari Tuhan yang lama, kebinasaan, kepada Tuhan yang baru, yaitu diri-Mu sendiri, yang membuat kami sungguh beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Dan Tuhan bukan hanya memindahkan kami dari neraka ke surga, tapi Tuhan juga mengutus kami ke dunia ini sebagai orang-orang dengan kodrat ilahi, manusia Allah, untuk menjadi utusan-Mu, saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami, supaya kami menyadari bahwa segala apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, itu Tuhan berikan, supaya itu kami gunakan untuk membangun hidup semakin saleh, dan semakin menyatakan, mempersaksikan diri kami, bahwa kami adalah orang-orang dengan kodrat ilahi, memancarkan gambar dan rupa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ingatkan kami segala apa yang kami miliki supaya kami kerahkan semuanya untuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Indah kebenaran firman Tuhan yang baru saja dibawa. Kita adalah manusia dengan orang-orang yang mempunyai kodrat. Untuk itu, apapun yang kita miliki dan kita lakukan saat ini, mari kita pastikan itu berkenan oleh Tuhan. Dan mari kita pastikan persekutuan kita baik kepada Tuhan. Karena apapun yang diberikan, janji yang diberikan Tuhan adalah ya dan amin. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan berfirman. Untuk menguatkan komitmen kita, mari kita akan kembali lagu pujian kita, Kurindukan Kediaman-Mu. Yang kemudian kami serahkan kepada Bang Sentrator Mula untuk menutup kebaktian. Kurindukan kediaman. Kurindukan kediaman, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Tuhan menyatakan ini aku Tuhan, kasih-Mu ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Kembali kita akan pujian kita, kurindukan kediaman. Kurindukan kediaman, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya padamu, ini
Mari kita menjaga kasih-Mu, menjadi setia untuk bahasa-Mu. Setiaku Tuhan, untuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Setiaku Tuhan, menjaga kasih-Mu. Setiaku Tuhan, menjaga kasih-Mu, ajarku setia untuk kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bersumpah dia Tuhan, bersumpah ajarku Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pertolongan-Mu, perlengkapan-Mu, dan pengurapan-Mu atas seluruh hamba-hamba-Mu dalam pelayanan malam ini. Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang turut dalam persekutuan ini. Kau tolonglah kami Tuhan, lawat setiap kami, tiliklah setiap hati hamba-hamba-Mu ini. Lihatlah apa yang menjadi kerinduan, pengharapan, apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, supaya Tuhan kiranya melawat sesuai dengan keadaan kami masing-masing, dan biarlah orang-orang yang kami kasihi, yang sangat mengasihi kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, yang bersama kami pun yang tidak tinggal bersama kami, Tuhan lindungi, jagai mereka, dan tolong kami, ajari kami untuk semakin mengasihi mereka dalam hidup kami. Berkati pelayanan ini, para pengurus, Tuhan berkati semuanya, seluruh komponen, Tuhan berkati dan pakai untuk melebarkan kerajaan-Mu, memperluas pelayanan-Mu di kampus Unimed ya Tuhan. Terima kasih untuk peralatan dan segala sesuatu yang kami perlukan, yang sudah boleh kami gunakan. Terima kasih, Engkau berkati orang-orang yang bekerja di layanan telekomunikasi, Engkau tolong dan berkatilah hidup mereka. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk saudara kami di Ukraina, yang sampai hari ini masih terus merasakan menerima gempuran serangan dari tentara-tentara Rusia, yang mereka saat ini sedang dalam kesusahan yang luar biasa, mulai anak-anak sampai orang tua, kesusahan dalam makanan, dan dalam pakaian, obat-obatan, dan dalam banyak hal. Tuhan, tolonglah mereka, dan lawatlah mereka, kiranya dengan kuasa dan kedaulatan-Mu, Engkau boleh menghentikan serangan-serangan Rusia kepada mereka. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami, kerinduan kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itu yang memberkati saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Shalom buat kita semua. Shalom. Ya, terima Shalom. kasih kepada Bang Sendra atau Manulang yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih juga kepada Kakak Abang yang sudah menghadiri acara ibadah kita pada hari ini. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman Kakak Abang yang belum mengisi absensi kita, silakan isi di kolom komentar, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.